Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Ri'an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anitiddin. Rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi muhasabatin nafsi ala ma madha min al-a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Muharram, tahun baru 1448. Baru saja kita mengalami pergantian tahun dari 1447 Hijriah ke tahun ini 1448. Hadirin, serasa begitu cepat pergantian waktu ini. Tidak terasa usia kita makin hari makin bertambah dalam bilangan. Namun hakikatnya bahwa sesungguhnya dengan bertambahnya umur kita dengan bilangan angka, maka kesempatan kita untuk menikmati kota kehidupan ini makin hari makin berkurang. Hadirin, saat ini marilah di tahun baru ini hanya ada satu kata apa yang harus kita lakukan, yaitu muhasabah. Bagi kita pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian kalender yang ada di rumah-rumah. Sekali lagi bahwa pergantian tahun harus diiringi dengan upaya kita untuk mengevaluasi, muhasabah. Ada sebuah ungkapan yang datang dari sahabat Umar. Beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kelak kau dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita hitung? Amal-amal kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Termasuk kita harus menghitung berapa umur kita hari ini. Sudah berapa lama kita menikmati kota kehidupan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pergantian waktu telah memberikan pelajaran penting bagi kita. Betapa kita yang dahulu di tahun lalu masih sehat, masih kuat, masih muda. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu mungkin hari ini kita mulai sakit, badan kita mulai terasa capek-capek, pegel-pegel. Cepat atau lambat, namun pasti bahwa pada saatnya kita nanti akan kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Di tahun-tahun yang lalu kita masih merasa muda, kita masih muda dipanggil bapak-bapak oleh anak-anak kita. Hari ini mungkin kita sudah berubah dipanggil kakek oleh cucu. Hadirin, marilah kita identifikasi diri kita seraya bertanya kepada diri sendiri. Yang harus kita jawab sendiri. Masih adakah simbol-simbol keimanan dan ketakwaan dalam hidup? Ataupun justru sebaliknya. Hadirin, di tengah kehidupan yang senantiasa bergulir ini, Jumat demi Jumat, khutbah demi khutbah, kita sudah dengarkan tausiah, wejangan-wejangan dari para khotib, dari para penceramah, agar selalu kita meningkatkan kadar nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Semua itu diharapkan dari tausiah-tausiah, dari khutbah-khutbah, kita makin bisa mengenali lagi dari diri kita sebetulnya. Dari mana dulu kita berasal, sekarang berada di mana dan kelak mau kemana. Hadirin, memang kita akui kita ini punya watak yang jelek. Hakikatnya manusia punya watak dasar yang jelek. Maunya tak usah susah-susah, bekerja keras banting tulang beras, akan tetapi banyak uang dan banyak harta. Maunya kita ini kan susah-susah beribadah kepada Allah Sang Maha Pencipta, akan
tetapi ingin masuk surga. Hadirin, dahulu kita lahir ke dunia ini. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Tidak ada sehelai penampung yang melekat dalam badan kita. Akan tetapi setelah kita tahu apa-apa, maka pada kiranya kita menginginkan apa-apa. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat yang hidup di akhir zaman. Jika umat-umat terdahulu umurnya panjang dan fisiknya kuat, sementara kita yang hidup di zaman akhir ini punya fisik yang lemah dan cenderung punya umur yang pendek. Dengan segala keterbatasan fisik dan waktu, semoga kita tidak pernah lalai akan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Singkatnya waktu dan kesempatan untuk hidup ini menuntut kita untuk berpikir cerdas, untuk beramal cerdas yang kita harapkan akan membawa kita sampai pada posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah hasibtum annama khalaqnakum abata? Apakah kalian mengira bahwa aku ciptakan kalian secara main-main? Hadirin, oleh karena Allah menciptakan kita tidaklah main-main, maka jangan pernah kita permainkan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin, berbicara tentang hidup ini, maka seharusnya kita kembali kepada Allah Sang Maha Pemilih. Karena ketika kita bicara tentang hidup menurut versi kita, bahwa hidup menurut kita mungkin sepanjang kita masih bisa bernapas, sepanjang kita masih bisa bergerak, sepanjang kita masih bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah yang disebut hidup menurut versi. Maka ketika kita bicara tentang hidup, maka seharusnya kita kembalikan kepada Allah yang Maha Hidup. Kita bertanya kepada Allah lewat ayat-ayat tentang kehidupan yang diantaranya disebutkan di dalam surat Al-Mulku ayat 2. Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amal. Allah zat yang memiliki hidup dan mati. Untuk apa? Kita semua diuji oleh Allah. Mana di antara kita yang dalam proses kehidupan ini tetap mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Hadirin, ada kalanya orang yang masih hidup, hakikatnya ya sudah mati menurut pandangan Allah. Sebaliknya ada orang yang sudah dianggap mati, justru dia masih hidup menurut pandangan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah. Ternyata ayat-ayat kehidupan menurut Allah adalah seberapa besar respon dan perhatian kita dan panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Rasulullah bersabda, orang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Oleh karena itu marilah senyampang kita masih kesempatan oleh mari kita lakukan interaksi kepada yang lain. Kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin ada yang mereka butuh kepada kita. Kita bantu dan kita tolong. Karena kita punya derajat yang sejajar di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanya nilai-nilai kepada Allah Subhanahu. Hadirin, penjelasan dari Rasulullah selanjutnya. Kelak la tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an. Kelak dua telapak kaki manusia tidak akan pernah beranjak dari kiamat sebelum ditanya tentang beberapa hal. Yang pertama, kita ditanya tentang umur. An umrihi bima afnah. Tentang umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, kelak akan ditanya, kau gunakan apa umur? Yang kedua, kita ditanya tentang ilmu. Wa an ilmihi bima afnah. Bagaimana kau pergunakan ilmu yang kau?
Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang sulit bagi. Pertanyaan yang menyangkut tentang harta kekayaan. Apa pertanyaannya? Wa amma min aina iktasaba. Kita ditanya oleh Allah tentang harta kekayaan. Dari mana kau dapatkan harta kekayaan? Dengan cara apa? Dan kau gunakan untuk apa kekayaanmu? Yang terakhir kita ditanya wa bima abda. Tentang diri kita, tentang badan kita, untuk apa kau gunakan tubuh dan badan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Hidup yang singkat ini jangan pernah kita persingkat dengan hal-hal itu. Hidup yang terbatas ini semoga tidak kita habiskan dengan hal-hal yang membawa manfaat. Marilah kita gunakan hidup yang singkat ini dengan menjadikan panggilan Allah sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mungkin suatu ketika kita pernah bertanya kepada diri, di mana sih sesungguhnya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika pertanyaannya di mana posisi kita di hadapan Allah, maka jawabannya adalah di mana kita memposisikan Allah dalam kehidupan. Karena itu di akhir khutbah ini, di hari yang istimewa dari bersama-sama marilah kita selalu tidak meminta, memohon hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk. Kita bisa melakukan sesuatu dalam hidup ini, mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Semoga perjalanan kita makin mulus untuk menuju ke surga Allah kelak. Dan karena itu cita-cita besar kita bersama ingin bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah akan mendapatkan predikat terbaik yaitu husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal hakim. Aqulu qawli hadza wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan tayyibina innahu huwal. اللهم صل وسلم وجد واتم عنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan wa yaqinan shadiqan wa lisanan zakiran wa qalban khashi'an wa amalan sholihan wa Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi ibadallah. Wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله